Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tryout TWK ya, jadi part 2. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dahulu wilayah Indonesia pernah terbagi atas beberapa negara bagian. Pernyataan ini mengindikasikan negara Indonesia berbentuk A. Serikat, B. Dominion, C. Kesatuan, D. Protektorat, dan E. Konfederasi. Nah, jadi pada saat menggunakan konstitusi RIS terjadi perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Ketentuan tentang negara serikat tercantum dalam konstitusi RIS. Dalam konstitusi tersebut, Indonesia terdiri atas negara dan kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Jadi, daerah negara adalah daerah negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, dan Sumatera Timur. Sedangkan kesatuan kenegaraan yang tegak sendiri yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Multikulturalisme menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan dan pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Multikultural bangsa Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan. Jadi, multikulturalisme itu mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnik, budaya, dan agama. Akan tetapi, masyarakat tersebut mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama, mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan. Contohnya, kebijakan pemerintah yang menjamin adanya kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya adalah B. Kebebasan seseorang melakukan ibadah. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam. Sebagian penduduk Indonesia bersuku Bugis, Sunda, Dayak, dan Jawa. Walaupun begitu, kondisi negara tetap aman dan damai karena memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia dijadikan percontohan untuk negara-negara dunia lainnya yang beragam. Hubungan sebab akibat yang terjadi berdasarkan wacana di atas. Nah, jadi kondisi negara akan aman dan damai apabila setiap penduduk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi penduduk majemuk atau tidak majemuk bukanlah suatu kriteria akan tercapai negara yang aman dan damai. Akan tetapi jiwa nasionalisme yang dimiliki penduduk tersebut yang akan menciptakan negara yang aman dan damai. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila mempunyai kausa finalis yang bertujuan untuk dijadikan sebagai A. pedoman hidup, B. norma dalam kehidupan bermasyarakat, C. dasar negara, D. alat kontrol sosial, dan E. melengkapi tata perundang-undangan. Nah, jadi Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat memiliki empat kausa. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kausa materialis ya. Jadi materialis. Kausa materialis disebut juga dengan asal mula bahan, yaitu bersumber dari budaya dan sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada yang disebut dengan kausa formalis ya. Nah, kausa formalis atau asal mula bentuk, yaitu dibentuk melalui sidang BPUPKI. Sedangkan yang ketiga adalah kausa efisien. Ya, jadi efisien. Efisien ya, double F. Efisien atau asal mula karya, yaitu mulai digunakan pada 18 Agustus 1945 melalui hasil sidang BPUPKI.
Kemudian yang keempat adalah causa finalis. Ya, causa finalis adalah asal mula tujuan yang bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut itu telah kita bahas pada bagian materi tentang Pancasila. Nah, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak mengikuti pemilihan umum. Pernyataan ini merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang. Nah, A. Pertahanan dan keamanan, B. Pemerintahan, C. Ekonomi, D. Hukum, dan E. Politik. Jadi ini sangat jelas ya. Jadi kalau berkaitan dengan pemilihan, tentu itu adalah politik. Nah, jadi keikutsertaan warga negara Indonesia dalam pemilu itu merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam bidang politik. Itu berdasarkan pasal 28 UUD 1945, ya. Jadi pasal ini berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pemilihan umum merupakan kegiatan penyaluran aspirasi atau suara masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya. Jadi jelas ya, jawabannya adalah E. Nah, kemudian kita lanjut nomor 6. Contoh perbuatan adil yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap orang berhak A. Mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan, B. Mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukan, C. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, D. Menerima bagian sesuai prestasi, dan E. Menerima bagian yang sama. Nah, jadi adil berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu pihak. Adil dalam hal ini bukan berarti sama rasa, sama rata, tetapi memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya, ya, atau prestasinya, dan tidak pilih kasih terhadap siapapun. Dengan demikian persatuan dan kesatuan dapat tercipta. Jadi intinya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang berprestasi tentu akan menerima bagiannya, ya. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah menerima bagian sesuai dengan prestasinya. Kita lanjut. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan suatu negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau, nah ini kalau teman-teman pernah baca Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ya, itu tentang pemberantasan jadi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya. Jadi pemberantasan korupsi. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Jadi paling singkat itu 4 tahun dan paling lama itu adalah 20 tahun. Atau denda, ya. Bukan atau, ya, dan denda 200 juta paling sedikit. Sedikit itu 200 juta
dan paling banyak adalah 1 miliar. Dan paling banyak itu 1 miliar. Jadi jelas jawabannya adalah B ya, 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu Undang-Undang Nomor 31 pasal 2 ayat 1. Dan ini pasal 2 ayat 1. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pak Tono mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan dari luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, yaitu 2 hari. Jika Anda menjadi Pak Tono, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? A. Menikmati sisa 1 hari untuk berjalan-jalan. B. Melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan selanjutnya. C. Segera pulang dan memilih berlibur bersama keluarga. D. Segera pulang dan memilih libur di rumah. E. Merahasiakan bahwa pelatihan selesai lebih cepat dan memanfaatkan sisa waktu untuk bertemu teman. Nah, jadi pada kondisi ini, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melaporkan ke kantor bahwa kegiatan sudah selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dan tidak ingin merugikan perusahaan. Jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian kita lanjut. Nah, Taufik diberi tugas untuk memberi pengarahan dan pengenalan tentang perusahaan kepada pegawai baru. Durasi waktu yang diberikan 2 jam. Taufik berusaha menjelaskan semuanya dengan cepat sehingga selesai dalam 1 jam. Hal ini menunjukkan bahwa Taufik seseorang yang A. Melalaikan tanggung jawab, B. Bekerja semaunya, C. Tidak memiliki ketulusan dalam bekerja, D. Melakukan korupsi terhadap waktu kerja, dan E. Kreatif dan tidak bertele-tele. Nah, ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa Taufik tidak berintegritas terhadap ketentuan waktu yang diberikan. Ia menyelesaikan tugasnya kurang dari waktu yang seharusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Taufik telah melakukan korupsi terhadap waktu kerja. Jadi dikasih 2 jam tetapi cuma menyelesaikan 1 jam. Dengan catatan dia menyelesaikannya dengan cepat. Nah, dengan cepat ini belum tentu efektif ya. Jadi sebaiknya gunakanlah waktu secara baik. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Jadi jawabannya adalah D ya, melakukan korupsi terhadap waktu kerja. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Anda melihat begitu banyak sampah yang berserakan di ruangan kantor, padahal di setiap meja kerja sudah disediakan tong sampah. Sebagai orang yang berintegritas, apa yang Anda akan lakukan? A. Membiarkan saja apa adanya karena bukan tanggung jawab Anda. B. Memasukkan sampah yang berserakan ke tong sampah. C. Segera memanggil office boy untuk membersihkan ruangan kerja. D. Memasukkan sampah yang berserakan dengan hati kesal. E. Mengingatkan rekan kerja agar memasukkan sampah pada tempatnya. Nah, jadi integritas pada hakikatnya merupakan komitmen kepada diri sendiri dalam mematuhi peraturan yang ada. Sehingga hal terbaik yang seharusnya kita lakukan adalah dengan memasukkan sampah yang berserakan ke tong sampah. Meskipun itu bukan pekerjaan kita, tetapi alangkah baiknya kalau itu kita lakukan. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan membuat negara mengalami kerugian besar adalah A. Kasus korupsi izin pertambangan Kota Waringin Timur, B. Kasus BLBI, C. Kasus EKTP, D. Kasus proyek Hambalang, dan E. Kasus korupsi Soeharto. Nah, jadi mari kita telaah satu persatu berapa sih kerugian negara pada masing-masing kasus ini. Yang pertama, kasus korupsi izin pertambangan Kota Waringin Timur itu sekitar 5,8 triliun. Kemudian kasus BLBI itu adalah 3,7 triliun. Sedangkan kasus EKTP itu sekitar 2,3 triliun. Dan kasus proyek Hambalang itu sekitar 706 miliar. Dan kasus korupsi Soeharto itu sekitar 490 triliun.
Ya, jawabannya adalah E ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Salah satu contoh bentuk integritas diri yang memberikan kontribusi secara langsung bagi negara adalah A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. B. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. C. Mematuhi fakta integritas yang sudah ditandatangani di tempat kerja. D. Melaporkan seseorang yang dicurigai melakukan korupsi kepada KPK. Dan E. Masuk kerja sesuai jam yang ditentukan. Nah, jadi kontribusi secara langsung bagi negara. Salah satu contoh bentuk integritas diri yang memberikan kontribusi secara langsung kepada negara adalah dengan membayar pajak, ya. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Pajak yang dibayarkan akan menjadi salah satu sumber bagi pendapatan negara. Jadi tertiblah membayar pajak kendaraan. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan menitik beratkan pada aspek A. Kesejahteraan sosial, B. Ketahanan nasional, C. Keamanan negara, D. Kestabilan politik, dan E. Kekuatan militer. Nah, pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan itu menitik beratkan pada aspek kestabilan politik. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Jadi kita masih ingat ya bagaimana pembangunan di zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Jadi jawabannya adalah D ya, kestabilan politik. Kestabilan politik untuk pembangunan. Nah, sekarang jadi makanya Pak Harto itu dijuluki sebagai Bapak Pembangunan ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Kepala negara hanya sebagai lambang ya, sebagai lambang terdapat dalam sistem pemerintahan. A. Republik absolut, B. Monarki absolut, C. Republik parlementer, D. Republik konstitusional, dan E. Monarki konstitusional. Nah, dalam pemerintahan berbentuk republik parlementer, presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak aktif memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Kepala negara mempunyai hak prerogatif, yaitu hak yang bersifat kehormatan, sehingga kepala negara hanya sebagai lambang atau simbol. Sedangkan pelaksanaan pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri atau gubernur dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah C ya, Republik Parlementer. Nah, kalau di presidensial beda. Kepala negara sebagai presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Lanjut nomor 15. Dalam sistem check and balance, MPR memiliki wewenang A. Mengawasi eksekutif dengan segala hak pengawasan, B. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta, C. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul DPR, D. Memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi, dan E. Menyetujui atau menolak perjanjian internasional. Nah, jadi setelah amandemen, MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul DPR. Usulan DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk memberhentikan presiden itu tidak seperti dulu ya. Jadi prosedurnya sekarang panjang. Ada 3 lembaga negara, ada MPR, ada DPR, dan ada MK. Jadi sistem pemberhentian itu ya DPR dulu mengajukan ke MK, baru kembali ke DPR, baru ke MPR. Nah, kemudian kita lanjut. Nomor 16. Indonesia telah melakukan reformasi. Gerakan reformasi dilakukan demi terwujudnya A. Masyarakat madani yang sejahtera, B. Keinginan partai politik tertentu,
C. Kekuasaan yang langgeng. D. Tingkat korupsi yang tinggi. E. Konspirasi mafia hukum. Nah, pada masa reformasi ingin mengadakan suatu perubahan guna menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dilakukan demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat, yang menghargai hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Nah, jadi Madani dari kata Madinah ya. Jadi salah satu kota di Mekah yang memang ya dikenal religius, bermartabat, kemudian sejahtera dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut di nomor 17. Setelah reformasi Undang-Undang 1945, UUD 45 mengalami 4 tahap amandemen. Salah satu hasil amandemen adalah A. Adanya lembaga Dewan Pertimbangan Agung. B. Adanya lembaga tinggi negara yaitu MPR. C. Lembaga negara menjadi sejajar kedudukannya. D. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh MPR. Dan E. Anggota MPR terdiri atas DPR, utusan daerah dan wakil golongan. Nah, sebelum dilakukan amandemen, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi atas beberapa jenjang, seperti MPR yang pernah berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan 2 lembaga di bawahnya, yaitu lembaga eksekutif presiden dan lembaga legislatif DPR. Nah, setelah amandemen, kedudukan lembaga negara menjadi sejajar. Jadi dulu ada lembaga tertinggi MPR dan ada lembaga yang di bawahnya, yaitu DPR dan presiden secara lembaga atau eksekutif. Nah, setelah amandemen itu semuanya sejajar ya, tidak lagi lembaga tertinggi, tapi semuanya menjadi lembaga tinggi negara. Jadi jawabannya adalah lembaga negara menjadi sejajar kedudukannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Reformasi yang dimulai pada 1998 sampai saat ini memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1998, masa menuntut pemerintah mengamandemen Undang-Undang 45. Gambaran yang terjadi dengan demokrasi Indonesia saat ini, apabila saat itu masa tidak menuntut amandemen adalah, jadi andai kata masa tidak menuntut amandemen, bagaimanakah demokrasi saat ini? A. Pelaksanaan otonomi daerah lebih tertata rapi dibanding saat ini. B. KKN dapat ditekan dengan kekuasaan pemerintah. C. Kehidupan demokrasi akan tetap nyaman seperti dahulu sebelum demokrasi. D. Pemilihan umum tidak akan terjadi karena presiden secara langsung menunjuk anggota MPR. Dan E. Sistem demokrasi Indonesia tidak berjalan lancar, khususnya dalam rotasi kekuasaan pemerintah. Baik. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan salah satu tuntutan massa yang terjadi pada tahun 98. Berdasarkan amanah rakyat, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 45. Salah satu pasal yang dianggap penting untuk diamandemen adalah pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden. Nah, apabila pada saat itu MPR tidak melakukan amandemen, khususnya pasal 7, kondisi Indonesia tidak berjalan lancar karena dimungkinkan rotasi kekuasaan tidak terjadi. Nah, hal ini berhubungan dengan klausal pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang multitafsir kepada Soeharto. Nah, dulu itu sebelum amandemen, jadi masalah jabatan presiden dan wakil presiden itu tidak jelas ya. Akhirnya presiden dan wakil presiden dapat menjalankan kekuasaannya itu dengan jangka waktu yang sangat lama. Nah, ini tentu akan mematikan sistem demokrasi ya dalam rangka rotasi kekuasaan pemerintahan. Jadi jelas jawabannya adalah E. Sekarang kita lanjut ke nomor 19. Nah, pada umumnya pemerintahan Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat.
Hal ini disebabkan hal sebagai berikut, kecuali A. Raffles lebih menghargai HAM dibanding Daedalus. B. Para raja dan rakyat tidak menyukai pemerintahan Daedalus yang kejam dan sewenang-wenang. C. Sebagai seorang liberalisme, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik dalam menjalankan politik murah hati dan sabar, walau dalam praktiknya berlainan. D. Pada masa pemerintahan Raffles, tetap mempertahankan sistem pajak in nature yang sudah lama diterapkan VOC. E. Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yang anti Belanda di Nusantara seperti Palembang, Banten, Yogyakarta dengan janji akan memberikan hak-hak yang lebih besar. Nah, berarti tentu kita akan cari, karena di sini ada kata kecuali, kita harus cari yang bukan penyebab para raja dan rakyat memberikan tanggapan positif kepada Raffles. Jadi Raffles itu ya pemerintahan pada masa Hindia Belanda ya. Nah, jadi pemerintahan Raffles hadir dengan kebijakan menghapus tanam paksa dan menggantikan dengan sewa tanah atau land rent, sehingga tidak mempertahankan sistem lama yang diterapkan oleh VOC. Jadi VOC atau singkatan dari Vereenigde Oost-Indische Compagnie itu ada sistem tanam paksa. Nah, Raffles ketika menjabat itu menghapus itu. Ya, menghapus itu sehingga ada tanggapan baik dari para raja dan rakyat terhadap pemerintahan tersebut. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, jadi Raffles tidak mempertahankan sistem pajak, tetapi justru mengubahnya dari in nature menjadi land rent. Kita lanjut ke soal nomor 20. Demokrasi ekonomi mempunyai satu ciri yang positif, yaitu A. Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dan asas kekeluargaan. B. Pengelolaan potensi alam harus memakai analisis dampak lingkungan. Kemudian C. Pembangunan industri harus memakai analisis dampak lingkungan. D. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri akan disertai perlindungan hukum. Dan E. Kebijakan ekonomi untuk kemakmuran rakyat akan diserahkan ke daerah. Nah, kalau teman-teman masih ingat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini menjadi dasar pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia. Jadi asas bersama dan kekeluargaan demi terwujudnya ekonomi yang berkeadilan. Jadi jawabannya adalah A ya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, berdasarkan teori siklus Polybius, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang yang semula baik kemudian merosot dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok sendiri merupakan perubahan dari bentuk pemerintahan. A. Oklorasi menjadi monarki. B. Monarki menjadi tirani. C. Tirani menjadi aristokrasi. D. Aristokrasi menjadi oligarki. Dan E. Oligarki menjadi demokrasi. Nah, kita bahas sedikit tentang Polybius ini. Jadi Polybius berpendapat bahwa pemerintahan suatu negara umumnya diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki, di mana seorang raja atau ratu memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, bentuk pemerintahan semacam ini lama-kelamaan merosot menjadi tirani, ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya tidak lagi memikirkan kepentingan umum, melainkan hanya mengejar kepentingannya sendiri dengan cara sewenang-wenang. Menurut Polybius, dalam situasi semacam ini, umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perjuangan itu berhasil. Negara akan diperintah oleh sekelompok bangsawan yang berupaya menyejahterakan semua rakyat. Inilah yang disebut dengan pemerintahan aristokrasi. Namun karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, pemerintah kaum bangsawan yang baik itu atau kaum aristokrat pun lama-kelamaan akan merosot menjadi pemerintahan
yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi kaum bangsawan itu sendiri. Jadi dari tirani menjadi aristokrasi. Monarki menjadi tirani, tirani menjadi aristokrasi, aristokrasi kemudian menjadi oligarki, oligarki kemudian menjadi demokrasi. Nah, dalam kasus ini itu yang lebih tepat adalah tirani menjadi aristokrasi. Benar ya? Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 22. Teori pemisahan kekuasaan atau trias politika dikemukakan oleh A. John Locke, B. Montesquieu, maaf saya kurang tahu cara membacanya, C. J. Rousseau, dan D. Machiavelli, dan E. Immanuel Kant. Nah, trias politika itu adalah pembagian tiga kekuasaan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Jadi legislatif itu kalau di Indonesia DPR lah ya, DPR, DPD, MPR. Jadi kalau di Indonesia MPR terdiri atas DPR dan DPD. Nah, kalau eksekutif ya tentu saja ada presiden. Presiden itu satu paket dengan wapres ya. Kemudian ada menteri-menteri, lembaga-lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Yudikatif itu adalah kehakiman, ada peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, kemudian peradilan di bawahnya atau ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan lain sebagainya. Dan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, yang mencetuskan trias politika itu adalah Montesquieu ya. Jadi Montesquieu. Jadi Montesquieu itu merupakan seorang pemikir politik dari Prancis. Ya. Maaf kalau saya salah sebut ya, karena ini Prancis. Lanjut nomor 23. Berikut ini adalah batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila kecuali. Nah, berarti kalau kecuali kita mencari yang bukan batas keterbukaan ideologi Pancasila ya. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai-nilai dasar yang tetap sehingga tidak dibenarkan adanya penciptaan norma baru tanpa harus melalui konsensus. Ya, jadi jawabannya adalah C. Tidak boleh ada norma baru kalau tidak melalui konsensus. Nah, sekarang lanjut. Kondisi dinamika suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional disebut dengan A. Ketahanan nasional, B. Keuletan nasional, C. Integritas nasional, D. Identitas nasional, dan E. Wawasan Nusantara. Jadi sangat jelas ya, di sini ada ada ketangguhan, keuletan, kekuatan nasional, menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan. Nah, itu tentu saja adalah ketahanan nasional. Nah, demikianlah penjelasan beberapa soal tryout untuk materi TWK. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih banyak soal-soal TWK, itu silakan teman-teman mencari buku tim Garuda Eduka dan Indra Prima. Ini yang ditulis oleh tim Garuda Eduka dan Indra Prima, yang berjudul All New Test CPNS 2021-2022. Nah, buku ini sangat bagus menurut saya karena soal-soalnya variatif, ada campuran antara soal HOTS dan soal LOTS. Nah, jadi sangat menarik bagi saya sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share. Jika teman-teman ingin berbagi pengetahuan atau memiliki jawaban tersendiri
tentang pertanyaan yang telah kita bahas tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan update video dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.